Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Berjumpa kembali bersama saya, Miss Ulfa Rahmawati, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 dengan materi teks editorial. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berbasmalah bersama terlebih dahulu dan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca doa belajar. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan tidak ada gangguan apapun. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang teks editorial yang ada di bab 3. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang teks editorial, kita harus tahu dulu apa yang harus dicapai dan apa tujuan pembelajaran teks editorial itu sendiri. Ya, yang pertama adalah siswa dapat menentukan struktur dari teks editorial. Yang kedua, siswa dapat menentukan unsur kebahasaan dari teks editorial. Yang ketiga, siswa dapat menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Yang keempat, siswa dapat menyusun saran dari teks editorial terhadap isu aktual yang sedang terjadi saat ini. Yang kelima, siswa dapat menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang keenam, siswa dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi topik, kerangka, struktur, dan unsur kebahasaan di dalam teks editorial untuk disusun. Nah, apa sih teks editorial itu? Ada yang tahu? Ya betul. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Oh ya, teks editorial ini berada biasanya kita kalau kalian cari ada di sebuah koran atau sebuah majalah, tapi kebanyakan sih ada di koran. Nah, kalau zaman sekarang karena koran mungkin jarang, kalian bisa temukan di website ya, di koran Kompas gitu. Koran Kompas itu ada yang namanya tulisannya editorial gitu, atau tajuk rencana. Nah, dan kalau teks editorial ini biasanya isinya apa sih? Nah, isinya itu berupa pendapat atau fakta. Jadi, pengertian dari teks editorial adalah artikel pokok dalam surat kabar yang isinya itu tentang permasalahan atau isu aktual yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Ya, biasanya berada di paling depan di koran gitu. Kalau kalian cari ada di koran Kompas. Nah, karakteristik umum dari teks editorial itu ada 3. Yang pertama berisi tentang fakta-fakta, yang kedua berisi tentang pendapat, yang ketiga berisi tentang solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang ada di teks editorial. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam menentukan sebuah topik editorial itu ada 4. Yang pertama adalah menarik para peserta atau para pembaca. Mungkin entah dari judulnya ataupun dari situasi atau peristiwa yang terjadi saat ini. Yang kedua adalah sesuai dengan kapasitas pengetahuan para pembaca, karena tidak semua para pembaca itu paham gitu tentang pengetahuan yang ada, jadi terbatas. Jadi disesuaikan dengan umur mereka juga dan kapasitas mereka juga. Yang ketiga adalah memiliki kejelasan. Yang memiliki kejelasan itu harus jelas kebenarannya. Jangan sampai salah dalam menyampaikan sebuah pendapat. Yang keempat, sesuai dengan waktu dan situasi. Oke. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang struktur teks editorial. Sebelum melangkah lebih jauh, ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat ini biasanya berisi tentang peristiwa, masalah, atau faktual yang menjadi pro dan kontra, atau biasanya isu-isu yang terjadi saat ini gitu. Biasanya berada di paragraf pertama gitu. Yang kedua adalah penyampaian argumen. Penyampaian argumen ini berisi dengan argumen yang berisi dengan fakta-fakta yang ada saat ini. Yang ketiga adalah pernyataan ulang. Nah, pernyataan ulang ini adalah penegasan pernyataan pendapat berdasarkan fakta yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas 5 ciri unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Yang pertama adalah adverbia frekuentatif. Apa itu adverbia frekuentatif? Ada yang tahu? Oh, baru dengar ya? Oke. Adverbia frekuentatif adalah kata keterangan yang bermakna untuk meyakinkan pembaca. Ya, contohnya kata-katanya seperti kadang-kadang, sering, selalu gitu. Dan biasanya, kata-kata biasanya ada di dalam adverbia frekuentatif. Selanjutnya adalah konjungsi temporal, sebab dan tujuan. Ada yang bisa menjelaskan konjungsi temporal itu apa? Konjungsi sebab itu apa? Konjungsi tujuan itu apa? Ya, betul. Ya, konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Nah, contohnya apa? Kayak ketika, terus sejak itu, sebelum, kemudian, selanjutnya, seperti itu. Terus konjungsi sebab apa? Contohnya? Oh iya, betul sekali. Konjungsi sebab itu atau penyebab itu contohnya kayak karena, oleh karena itu, sehingga, seperti itu. Selanjutnya adalah konjungsi tujuan. Nah, konjungsi tujuan itu contohnya kayak kata agar, supaya, seperti itu ya. Paham ya dua ciri ini? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah verba material. Nah, kalau verba material itu, verba itu identiknya dengan kata kerja. Nah, kata kerja material itu seperti apa? Kata kerja material itu contohnya seperti kata kerja yang berupa tindakan. Contohnya seperti melakukan, terus memberi, gitu. Terus banyak lagi ya yang biasanya imbuhan mekan atau dikan, gitu. Yang kelihatan tapi ya. Selanjutnya adalah verba relasional. Verba relasional ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan subjek sebagai pelengkap. Apa itu? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Oh, bukan. Salah. Jadi, verba relasional itu adalah kata kerja yang berhubungan dengan subjek itu biasanya kata adalah. Contohnya adalah, merupakan, yaitu, iyalah. Nah, itu adalah verba relasional. Ya, selanjutnya adalah verba mental. Nah, verba mental ini berhubungan dengan persepsi seorang ya. Kata kerja yang berhubungan dengan persepsi. Contohnya memikirkan, merasakan. Nah, itu contoh dari verba mental. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks editorial. Yang pertama adalah menentukan isu. Ya, menentukan isu dulu atau apa nih ya isu yang lagi tren atau lagi viral saat ini gitu. Yang kedua adalah mengumpulkan fakta. Ya, fakta-faktanya apa aja, data-data yang harus diteliti apa aja. Itu di pengumpulan fakta. Yang ketiga adalah pengorganisasian sesuai dengan kerangka. Jadi disusun lagi gimana yang mau dibahas
gitu terlebih dahulu. Yang terakhir adalah pengembangan kerangka menjadi teks editorial. Pengembangan kerangka menjadi teks editorial ini kalian kembangkan sesuai dengan yang terjadi saat ini. Ya, sekreatif kalian mungkin kalian kembangkan kata-katanya, tapi harus berdasarkan fakta ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah mengerti ya tentang pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai materi hari ini tentang teks editorial. Semoga bermanfaat buat kalian. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berhamdalah bersama dan doa tafsir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.